akan sejauh apa timnas Indonesia dan prediksi kalian menghadapi Singapura? Indonesia. Garuda di dadaku, merah putih kebanggaanku. Ya, kembali Cakep memang. Kembali lagi bersama kita bertiga di sini, member dari Ruang Football Media. Kita udah lama nggak upload video bertiga ya teman-teman. Ada aku di sini Bibis, di bawah aku ada Rido, dan di samping aku ada Revin pastinya. Nah, kali ini kita ada di segmen AFF Series episode kedua. Betul. Nah, di tanggal 20 ini kemarin kita baru saja disuguhkan dengan permainan timnas yang sangat ciamik, berhasil mendapatkan kemenangan 4-1 menghadapi Harimau Malaya. Yang dimana hasil tersebut cukup tidak diduga oleh seluruh fans dari timnas Indonesia. Rido, bagaimana pendapat Rido tentang match kali ini? Aduh, ini di luar dugaan benar kata Bibis ya. Ini kayaknya nggak ada juga yang ngira. Mungkin menang, mungkin ada ya mungkin yang berprediksi menang. Tapi buat ngebantai kayaknya enggak lah ya. Soalnya secara permainan pun juga babak pertama kalau menurut aku agak jelek ya. Bukan jelek yang jelek gitu, tapi kayak masih apa ya? Di bawah standar. Beberapa kali end passing-nya tuh kayak sering salah. Terus kayak beberapa kali juga peluang-peluang di depan tuh sering Ezra juga itulah. Ezra fungsinya walaupun emang bukan sebagai bukan nyetak gol tapi ya bukan gol getter tapi ya buat aku sih kayaknya ada yang lebih bagus daripada Ezra sih harusnya buat aku ya. Ya tapi secara keseluruhan babak pertama jelek, babak kedua baru mulai oke. Baru jadi mulai oke. Itu dulu aja. Oke, itu dulu. Bung Revin. Ya, gitu dulu aja. Bagaimana pendapat Anda Bung Revin? Kalau aku khusus laga kemarin dulu aja ya. Kalau laga kemarin aku ngeliatnya khusus laga kemarin. Ini aja sih, maksudnya tuh lagi-lagi membuktikan apa ya? Sintayong ini pelatih yang taktikalnya banyak punya jenis game plan. Bukan orang yang sembarangan lempar pemainnya gitu. Buktinya kita lihat kan waktu itu di beberapa laga tuh di pergantian pemain tuh ternyata ada fungsinya gitu loh. Kayak ada yang nggak dimainin nih, terus ada yang dimainin, terus berubah formasi. Ternyata memang ada fungsi lah, memang ada outputnya. Semacam Evan ya, Ben ya? Semacam Evan nggak dimainin gitu lah. Maksudnya memang ada tujuannya gitu loh. Memang clear visinya mau seperti apa. Itu sih, dan kemarin itu kalau aku bilang sih memang Malaysianya underperform ya. Di selain Indonesia memang mempunyai sebuah tapi Malaysianya bermain underperform. Ruang antar lini dari tengah ke belakang mereka tuh sering kehilangan sering kehilangan momen kadang-kadang. Bilang jadi kayak Malaysianya juga jauh underperform aku bilang dibandingkan yang kita lihat mungkin kayak di penyisian Piala Dunia kemarin ya, walaupun skuadnya beda total tapi itulah permainannya berbeda jauh lah Malaysianya. Iya benar. Oke. Berarti kalian semua setuju ya kalau misalkan nanti tunggu dulu. Berarti kalian berdua setuju ya kalau misalkan laga kemarin memang sangat pantas dimenangkan oleh timnas Garuda. Pantas lah. Pantas ya. Oke. Pantas. Nah, kalau menurut pendapat aku aku setuju dengan pendapat kalian berdua. Tidak ada yang perlu diperdebatkan berarti ya. Di babak pertama kita main itu kurang ciamik, tapi di babak kedua kita baru keluar. Sebagaimana permainan yang diinginkan oleh pelatih. Nah kemudian masuk ke coach Sintayong, benar yang kata Revin, dia punya variasi permainan yang sangat variasi permainan yang sangat banyak gitu. Terbukti menghadapi Vietnam aja kemarin kita bermain dengan 3 back dengan rotasi pemain yang cukup banyak gitu kan. Nah lagi kemarin kan kita sempat ngobrol juga nih Evan dicadangin lagi kemarin. Lagi ya. Yang dimana itu sebenarnya. Makanya yang dimana itu kan bikin kita kaget, tapi digantikan dengan Ramai Rumakik. Tapi di lapangan itu ada fungsinya gitu loh. Benar. Nah jadi kayak emang ini pelatih sulit. Benar, ini pelatih emang sulit ditebak sih. Nah terus juga gimana Ezra Walian yang permainannya juga sebenarnya fungsinya bukan sebagai goal getter, tapi cukup banyak gunanya dan hampir di setiap match dia selalu jadi starting 11 gitu loh. Nah itu sih.
Enggak ada satu lawan match. ini enggak ya? Cadangan juga. Lawan Laos enggak? Oh ya awal-awal. Lawan Laos dia enggak starting. Tapi ya di sisi lain kehadiran Ezra itu kayak ngasih sesuatu gitu loh di lini depan meskipun golnya baru 1 gitu. Nah, mungkin itu sedikit tentang ulasan match kali ini. Mungkin aku mau nanya ke kalian pemain yang tampil sangat baik di laga kemarin. Man of the match. Siapakah? Pastilah. Pin? Sama lah pasti. Udah pasti kita. Dion Wiyoko, Udah sama kawan-kawan. lah. Dion Wiyoko. Selain jago Dion acting juga Wiyoko ya. jago jadi back. Aduh. Pertama Arhan. Maksudnya itu Pratama Arhan ya. Respect. apa ya yang menakjubkan adalah aku gak nyangka umurnya masih segitu kan. Maksudnya itu aku Iya. juga aku pernah lihat dia main kan yang di match terakhir penyisian Piala Dunia itu dia main, dibawa dia. Main. Waktu itu STI bawa Main. pemain U23 semua. Dia main dan apa ya? Aku lihat dari waktu itu baru jelang berapa bulan kayaknya. Itu masih di tahun ini juga kan? Masih Nah, Dia tahun ini. tapi aku lihat progresnya jauh sekali dibandingkan dulu itu. jauh kali Pin ya. Maksudnya tuh Bener-bener. pas saat dia di penyisian Piala Dunia tuh kelihatan masih pemain U19 loh, masih mentah. Masih sering salah umpan, masih decision making masih salah kadang-kadang. Dan semalam Makin kita lihat tuh dewasa ya. semalam itu aku lihat udah kayak udah kayak pemain yang udah punya pengalaman loh. Tahu kapan harus terus ke depan, kapan drive, kapan bantu sayap, kapan recovery yang benar gitu loh. Dan gue bilang memang gak nyangka aja saya umur masih segitu. Iya emang Pratama Arhan sih kemarin emang. Dan gila. golnya kalau layak bisa jadi goal of the tournament itu aku bilang. Aku kira di flag loh itu sumpah. Ternyata enggak ya. Enggak. Bersih Kita dong. di flag coba. Knuckle Bersih dia, ternyata. bola knuckle. Ngeri. Gila. Anjing lah. Kelas ya. Gila. Emang setan Pratama Arhan. Salut cuk. Berarti kalau dari kau man of the match, the real man of the match juga Pratama Arhan itu ya. Iya tapi yang jangan dilupain menurut aku ini sih si siapa nama si Tai nih? Irfan Jaya. Itu bis. Bukan gelandang. Oh, Ricky Kambuaya. Kebaya. Itu. Yang gol pertama itu kan hasil dari dummy dia kan. Dummy Iya, dia kelas ada ya. Itu kelas ya. Kayak dummy ala Ozil gitu anjing. Tuh. Selain gol itu juga dia apa ya? Kayak Seedorf sih kalau gue bilang. Di mana-mana ada nih orangnya. Kayak Casey sekarang kayak di Milan gitu. Ya Jadi mau apa? kiri, Dia gelandang-gelandangnya emang mobile ya. Mobile ya. Aku suka sih. Selain Pratama Arhan ya. Jadi kita gak boleh ngelupain juga. Nah, pendapat kau tentang pendapat kau tentang performa Pratama Arhan di match kemarin tuh? Ya apa yang mau dikomentarin cuk? Gak ada lagi. Nah, maksud aku tuh kayak emang unggulnya dia di mana, terus kayak apakah menurut kau dia masih ada kekurangan nih di laga kemarin gitu loh? Enggak sih, menurut aku bukan. Ini kalau yang aku lihat ya, bukan dia yang kurang sih. Kadang-kadang dia di kiri siapa? Sayap kiri bis? Sayap kiri bentar. Irfan Sayap kiri enggak Witan. Oh Witan ya. Kadang-kadang itu Witannya nggak nyampe sama apa yang mau dimauin sama si Pratama Arhan ini. Kadang-kadang tuh dia sering umpan ke depan tapi kayak Witannya salah gitu. Sering diskomunikasi menurut aku. Itu aja sih. Okay, selebihnya ya ini udah kayak Robertson ya Liverpool lah mainnya. Real. Robertson di Indo ya. Sering kali soalnya umpan-umpannya bolanya tuh bagus kali, bingung juga aku. Iya, karena kan pemain itu kan kayak udah posisi kaki sama badan tuh udah nggak pas tuh, biasanya umpannya sering ngaur lah. Tapi dia tuh enggak gitu. Selalu pas deh. Jarang kali kulihat dia salah umpan. Atau umpan yang biasa lurus gitu. Apa Ben? Kalau aku tuh lebih ke sini, maksudnya tuh oke lah kita punya beberapa banyak back sayap atau full back di beberapa sejarah itu lah yang lumayan bagus. Iya, tapi yang punya fisikalitas kayak dia nih jarang gue bilang. Iya, makanya jarang itu. Ya, benar-benar. Biasanya tuh back sayap kita cuma punya kecepatan gitu. Cuma maju mundur jago gitu. Nah, itu tapi dia ini punya fisiknya tuh loh. Maksudnya tuh bukan cuma jago ngibrit aja. Tapi juga memang bisa bertarung sama pemain sayap lawan itu loh. Dan ini jarang kita punya fullback yang kayak gini lah. Atributnya. Umpannya juga sering akurat kan, itu yang unggul dari itu juga. Itu paling unggul. Terus dia berani main penetrasi yang dia punya tuh emang serem sih. Kayaknya sering nyanyi bisa kayaknya Witan yang jadi tengah, dia yang jadi sayap. Makanya gitu. Emang gitu, dia kan? tuh overlap ketika dia lagi overlap Witannya jadi agak ke tengah doh.
Tuh, Gitu dia. Bahkan kemarin kan dari proses golnya siapa ya? Proses gol Irfan Jaya pertama kan itu kan Witan tiba-tiba di kanan dari tuh dia pasti. ya? Kan Pratama Arhan lagi nusuk lagi lagi overlap ke depan. Ya? Witan main di kanan, Witan tiba-tiba ke kanan, Kambuaya di situ bintangnya, ya Tuh, kan? Nah, ada lagi Dari gol atribut dia, pertama. ada atribut dia yang unik lagi tau kalian? Apa itu, Apa, Ben? Cok? Otot tangannya kuat. Lemparnya long throw. Oh iya, tai, sumpah. Non-stop, Sumpah iya. nagih. Sumpah iya. Nagih. Sumpah iya. Throw ini jauh-jauh banget. Udah kuis. Serius. Siapa? Wah, coba tuh, Pak. Pemain Stoke City yang juga kayak gitu umpannya. Apa? Throw in-nya. Terkenal nih dia, saya tahu. Tunggu. Rory Delap. Tuh. Itu juga. Iya kan? Itu juga. Iya. Real lucu. Udah jago Emang jago long throw. Serba bisa. Jago ini juga Acting penetrasi anjing. gila sih, gila ini pemain. Oke. Tapi ini bisa, aku mau Apa dong? ngomentarin dikit lagi nih, Bis. Hmm. Sebenarnya kalau aku tengok, sebenarnya Malaysia sama Vietnam tuh cara mainnya sama gitu. Maksudnya Sama, Indo pun betul. juga. Cuma kan Indo ini kan emang map apa ya? Pressingnya tuh sampai ke depan ya. Bukan di tengah kan, emang pressing tinggi gitu. Nah kalau Vietnam tuh dia punya cara buat ngeluar dari situ, tapi Malaysia nggak punya gitu, nggak bisa. Iya. Makanya benar. Malaysia tuh kelihatan underperform. Sebenarnya lawan Vietnam pun juga Indo kayak gini juga gitu. Cuma ya Vietnam tuh skill pemainnya lebih tinggi aja daripada Malaysia gitu. Benar. Pressingnya gila emang Indo. STY the best lah. Emang serem. Nah, oke. Mungkin itu sedikit tentang pemain yang bermain cukup baik ya, istilahnya kayak MVP lah, man of the match di laga kemarin. Terus mungkin aku pengen ngajak kalian sedikit nih untuk menkomentarin gimana permainan, maksud aku tuh kan tadi kan kita udah bilang di babak pertama kita main bagus, babak kedua kita babak pertama kita main kurang bagus, babak kedua kita mulai on perform. Iya, mulai keluar lah. Mungkin sedikit yang aku mau tanyain ke kalian tentang gimana proses permainan, progres permainan yang dimiliki timnas selama Piala AFF ini, gitu. Jadi kayak apa namanya di laga kemarin, apa yang menurut kalian menjadi keunggulan dan kekurangan di timnas Indonesia untuk kedepannya yang perlu diperbaikin, gitu. Bagaimana Bung Rido? Kalau progres aku mungkin komen satu aja bisa. Mungkin nanti Apa biar tuh? kalian juga ada nih itunya. Ini sih walaupun lawan Laos terus lawan apa satu lagi, Cuk? Kamboja menang besar juga. Cuma secara ini yang paling gue suka sih. Apa ya? Organisasi pertahanan itu makin lama makin bagus kalau gue lihat. Walaupun tadi malam gak clean sheet ya. Itu pun juga golnya juga gara-gara bola blunder liar Irfan kan. Jaya. Iya, clearance-nya salah kan itu. Selebihnya terbukti lawan Vietnam udah kayak gitu, lawan Malaysia lebih bagus lagi gitu. Jadi yang menurut aku yang paling menanjak itunya kurvanya itu. Cara bertahan terus organisasi pertahanan tuh makin bagus, setiap match makin bagus sih. Itu yang paling kulit. Dan juga kalau kita lihat laga kemarin kayak kesalahan dasar yang selama dilakukan anak-anak Garuda udah kurang ya Do ya. Kayak passing dan segala macam gitu kan. Tapi kalau misalkan apa namanya pemilihan pemain ada yang kau bingungkan nggak Do selain Evan kemarin? Aduh, kalau jujur aku Ezra sih, nggak tahu kenapa. Ezra ya. Ezra aja. Tapi emang nggak ada lagi opsi sih di depan siapa coba, nggak ada juga. Ya sisanya Yudo sama Sagara. Sagara nggak jelas sih gimana. Iya sih benar-benar. Oke. Berarti menurut kau Do untuk lini belakang yang cukup rapat itu kuncinya ada di siapa Do? Kuncinya ada di siapa? Gak ada bis, bagus semua. Maksudnya bagus semua ya? Bagus semua sih. Gak ada yang saling melengkapi aja. Farudin, saling melengkapi ya. Elkan pun juga tadi malam. Ini ya keunggulannya Elkan ya. Ini sedikit nih. Elkan tuh apa ya? Passingnya tenang kali Cuk, sumpah. Iya kan? Kontrolnya tenang. Dia kayak di press juga santai gitu. Tahu kenapa dia jago? Kenapa Cuk? Karena belajar bolanya bukan di Indo. Iya, benar. Kalau di Indo pas kecil ngajarnya cederain orang. Betul. Lagu benar. patahin emang kelihatan sih bis. Kelihatan. Maksud aku kelihatan cara apa ya? Kontrol sama passing dia sama back kita yang ada sisa yang lain tuh beda. Emang beda kelas benar. Beda kelas. Oke deh. Itu menurut pendapat dari Bung Rido. Bung Revin, bagaimana? Rido tadi udah bahas keunggulan, itu aku setuju lah.
Setuju, Memang benar. ini memang apa ya? Setelah aku lihat memang ini spesialnya STI ya. Sinteyong ini memang pelatih yang jago bertahan. Ya Mourinho-nya Asia lah aku bilang. Kita lihat gimana dia melawan Jerman dulu kan, respect itu cara bermain. Jerman 2018 sebenarnya. Itu 2014 gak sih? 18 ya. Yang menyingkirkan Jerman di babak grup Piala Dunia itu. Dan sekarang masih dipakai lagi sama dia pas lawan Vietnam, kita ngeliat gimana contohnya kan. Itu memang kamu ditanya lagi, memang dia. Tadi gini, aku tambahin sedikit dari yang fakta yang disampaikan Rido. Timnas kita hanya kebobolan dari gol dari luar kotak penalti. Nah, iya. Artinya, iya benar. Lawan nggak punya opsi di kotak penalti. Pemain kita selalu nutup, nggak pernah ngasih space di dalam kotak penalti. Itu hal yang harus diapresiasi. Nah, kita bersama berangkat ke kekurangan, perlu diimprove. Yang pertama pasti hal basic. Contohnya? Decision making. Kapan harus maju, kapan siapa yang cover. Kadang-kadang tuh masih sering, udah mulai berkurang lah lawan Malaysia kemarin. Tapi masih sering kadang-kadang kayak ketika di press, bagaimana reaksinya harusnya sepertinya. Kapan harus dan yang paling aku gak suka tuh kadang-kadang kita nge-clearance bola tuh setengah-setengah. Kita lihat kemarin lawan Irfan Jaya kan. Irfan Jaya ya benar. Dia gak di-press padahal, gak ada yang nge-press dia. Tapi clearance kayak gitu kan, itu perlu dipertanyakan maksudnya. Kalau kalau dia nge-press dia gak apa-apa lah, dia kayak clearance bodoh gitu. Ini kan gak ada yang nge-press dia. Gak ada yang menekan dia gitu. Iya, benar, tapi malah clearance kayak gitu. Itu gue bilang kayak decision making kayak gitu masih sering salah lah kita kadang-kadang. Itu sih kalau aku yang perlu dibenahi. Sisanya kalau buat aku sistemnya udah jalan ya, dari STI udah jelas permainan seperti apa yang menggunakan. Main sistem betul. Main sistem, Ezra sebagai pemantul dan yang bekerja sebagai gol ini pemain yang di belakang dia ada Witan, Irfan Jaya. Itu yang fungsinya memang sebagai masuk ke ruang yang dibuka sama Ezra. Persis kayak apa ya? Cara main Prancis lah, aku bilang kayak Prancis 18 lah, versi jauh di bawahnya ya, tapi kurang lebih seperti itu lah bermainnya. Makanya kalau aku kalau aku bilang Rido gak suka sama Ezra, kalau aku justru suka karena justru kau suka ya. Maksudnya ini perbedaan pendapat. Kita gak punya striker yang punya fisik kayak Ezra gitu loh. Iya sih. Iya benar-benar. Tinggi mumpuni, kemampuan duel udara bisa. Ya itu yang kita butuh gitu loh. Pemainnya, karena back lawan ini kan besar-besar kan. Kemarin si Coles itu Coles yang fungsinya entah apa-ngapain. Iya, Dion Coles. Iya. Iya, Midtjylland ya. Main UCL. Ya, tapi kurang lebih kalau aku ngeliatnya gitu loh. Tapi untuk kalau kita bertemu sama Vietnam, kalau aku sih ya udah kita mau nggak mau bermain dalam lagi pasti. Kayak gitu lagi. Emang cuma ngandalin counter attack sih kalau ketemu Vietnam lagi menurut aku ya. Oke deh, mungkin terakhir untuk series AFF series episode kedua kali ini. Akan sejauh apa timnas Indonesia dan prediksi kalian menghadapi Singapura? Final udah pasti, yakin aku. Final udah pasti, oke. Berarti soalnya prediksi kalau menghadapi Singapura nih, ntar ya, aku lihat lagi nih itunya, datanya. Dia pun goal difference-nya cuma 4, Cuk. Artinya dia nge-goal gimana ya, lawan Vietnam sama Malaysia aja, sekelas 2 tim ini. Ketemu Indonesia gak bisa nge-goalin, apalagi Singapura. Logikanya gitu aja. Iya. Maksudnya Singapura masih di bawah masuk akal. Dia aja benar. Di grup yang cuma ada Timur Leste sama Myanmar, Filipina aja gak bisa nyetak gol gitu loh. Gak bisa ngebantai juga gitu. Apalagi lawan Indonesia. Iya benar. Nah ini tinggal gimana depannya aja sih. Kalau bertahan nih udah insya Allah ya. Ya insya Allah. Aman lah. Cuma nih gimana aja nyetak gol aja nih. Soalnya masih jauh di bawah Vietnam sama Malaysia kan Singapura. Berarti kalau untuk prediksi kalau Singapura ya oke, menang lah ya. Udah aman. Udah pasti menang ya. Oke. Harusnya aman. Revin? Menang pasti udah. Udah pasti menang. Betul. Lihat bagaimana tim bisa mengikuti instruksi STI, aku yakin sih. Gitu aja. Yakin ya? Iya, simpel sih. Cuma PR final nih menurut aku. Ini PR kali nih. Final ini lawannya berat nih. Iya, benar. PR kali tumpah. Sebenarnya kalau menurut aku pun kalau menghadapi Singapura kayaknya itu bukan, tapi kita nggak boleh nyepelin lawan ya. Tapi benar. Tidak menjadi hal yang apa ya? Nggak seberat ngadapin Vietnam dan juga nggak seberat ngadapin. Iya, bahkan Malaysia bener. Malaysia tuh ada di atas Singapura loh sebenarnya. Nah,
melihat performa timnas yang bisa ngikutin instruksi pelatih juga kata Revin tadi, ini bisa jadi kunci kemenangan kita ngadapin Singapura. Tapi PR kita ada di final. Karena dua raksasa ASEAN harus ketemu di semifinal duluan kan. Thailand sama Vietnam. Bisa-bisanya juara grup. Untungnya di situ tuh. Iya, untungnya di situ sih Thailand sama Vietnam. Tapi kalau misalkan aku nanya sedikit nih tentang kan kemarin kan sebenarnya ada sesuatu yang menarik nih. Untuk pertama kali kemarin itu debut Dion Coles di AFF. Dia baru datang di match terakhir. Dan ternyata pertama dan terakhir nih Dion Coles kemarin main di AFF. Terus perbandingan permainan Dion Coles dan juga Ezra, dua-duanya sama-sama dari Eropa. Menurut kau gimana, Vin? Apa perbedaan di antara mereka berdua dan bagaimana impact-nya ke timnya masing-masing? Ini untuk menutup episode kali ini. Dion Coles kelihatan ya, maksudnya itu dia nggak asing rasanya dia bermain dengan orang-orang Asia itu kelihatannya. Kelihatan gitu loh, bermain dia kadang-kadang nggak mau ngejar. Maksudnya itu kayak dia, aku nggak ngerti ya. Maksudnya itu kelihatan dia nggak settle dengan timnas Malaysia-nya. Gak settle ya, bener. Beda dengan Ezra kan kan nah kalau dari Elkan sendiri kan. Kok tadi dengan Ezra apa Elkan? Elkan. Oh, tadi ngomongnya Ezra kok. Iya soalnya Dion kan back kan. Elkan. Iya enggak, maksud aku kan perbandingan antara Dion sama si itu Elkan di belakang. Kalau sama Elkan gimana, Pin? Ya gini, ini masuk juga dengan aku bakal bahas di terakhir tapi sekarang aja gini. Keunggulan timnas kita yang membuat aku paling mengagumkan lah. Itu adalah kita tuh timnas yang masih muda sekali. Kita tuh nomor 3 sekarang. Nomor 2 Cuk. Nomor 3 bukannya? Nomor 2. Oh nomor 2 ya dah. Seingat aku 2. Soalnya komentatornya bilang 23,8 tahun kan. Iya 23,8 tahun. Oh iya. Artinya muda sekali. Muda sekali itu. Gak sampai 24 tahun rata-rata tahunnya. Makanya. Nah, gini kita masuk yang kenapa sistem ini jalan dengan STY dan kenapa Elkan aku rasa lebih gampang beradaptasi dengan sepak bola Indonesia karena pemain muda ini lebih gampang dibentuk sama pelatih. Iya masih hijau ya benar. Masih rare. Gini, pemain muda itu lebih punya keinginan untuk improve. Lebih mau menerima nasihat pelatih. Jangan kayak gini. Belum jadi artis. Maksudnya gitu. Belum merasa besar. Jadi kenapa menurut aku benar. Kenapa pemain kayak Elkan lebih gampang beradaptasi sama sistem STY? Kenapa Ezra lebih gampang? Karena dia masih muda, masih gampang untuk ngikutin instruksi pelatih itu. Sedangkan pemain-pemain kayak Dion Coles itu, pemainnya udah besar, dia ngerasa besar sendiri pasti. Kelihatan dari gaya dia main kemarin kan, mau bantu tim. Backnya lagi kocar-kacir di jalan kaki. Itu lah aku lihat itu lah. Pemain muda akan lebih merasa ingin improve dengan instruksi pelatih pasti. Dia merasa lebih kecil dari timnya sendiri. Benar sih. Iya. Dan itu terbukti juga di beberapa pemain muda yang bisa main oke sekarang kan. Kayak Alvandra Dewangga, Pratama Arhan, dan banyak contoh lain lah. Karena benar. Pemain yang udah jadi, pemain yang udah matang, dia ngerasa kalau pelatih nggak cocok sama dia, ya udah itu, udah amat, nggak peduli dia. Tapi kalau pemain muda pasti pengen improve terus. Anjing kurang apa aku nih? Katanya ada yang kurang nih. Itu pasti psikologis yang memang terjadi kan? Memang terjadi di lapangan seperti itu pasti. Iya. Benar. Ini opini yang oke nih. Opini yang sangat baik dari Bung Revin nih. Bung Rido, bagaimana Bung Rido? Dion Coles dan juga Elkan perbandingannya di mana? Nggak bisa udah lah Revin dia udah menyampaikan semua lah. Aku cuma ini sih juara AFF ya. Aku cuma berharap kali aku main-main kayak Arhan. Terus siapa lagi ya? Kayak Arhan sih yang aku paling iniin. Janganlah main di Indo. Dewangga. Tolonglah jangan main di Indo, tolong jangan main di Indo ya. Sumpah please kali ini jangan. Pasti kalau main di Indo 2-3 tahun udah gak ada lagi kita tengok kayak gini lagi deh. Lepas tuh semua hancur percuma. Harus abroad ya Do ya. Harus keluar sih menurut aku memang. Iya benar. Walaupun di Liga 2 Korea mau di Korea Utara terserah, pokoknya jangan di Indo aja. Jadi lah pokoknya harus keluar gitu ya. Harus keluar sumpah. Yang penting jangan hobi makan pecel aja.
Duh, banyak kan Benar, soalnya benar, kayak benar. Hansamu, siapa-siapa gitu yang bagus kan. Tapi Iya, udah karena- selesai. Iya sih, benar. Ya itu benar. karena makan pecel, Kenapa kamu mecel? nasi padang. Oke. Itulah. Oke, cukup. Oke, baiklah. GG. Cukup untuk menutup episode AFF series yang kedua, episode kedua kali ini. Sampai berjumpa di AFF series episode selanjutnya. Nah, dan jangan lupa untuk teman-teman, itu kita tadi lupa ngingetin apa, Bin? Kasih tahu, Bin. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe untuk terus mendukung kita bikin konten kayak gini. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Revin dan rekan saya Rido, dan ada Bibis di sini. Terus jangan juga lupa follow sosial media kita Ruang Ganti FM. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, Bibis. Ciao.